Halo Sobat FMIPA, selamat datang di podcast kami kali ini. Podcast kami dari Dinas Kominfo dan Informasi BMKM Universitas Andalas. Pada podcast kali ini kami akan membahas suatu topik yang sangat inspiratif, khususnya bagi mahasiswa yang sedang berjuang dalam dunia akademik maupun non-akademik. Halo Kak Feby. Halo. Terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya dan bersedia hadir dalam podcast kali ini. Mungkin sebelum kami lanjut dalam podcastnya, bisakah kakak menceritakan sedikit latar belakang kakak dan apa sih alasan kakak mengikuti ajang MIPA 2025? Oke, sebelumnya kenalin ya, aku Feby Febrianti, biasa dipanggil Feby, dari Biologi 23. Dahulu ketika di SMA, aku bersekolah di SMA IT Sencindikia Payakumbuh atau ICBS Payakumbuh. Jadi di SMA dulu, aku sudah mengikuti OSN ya, OSN terutama di bidang biologi dan juga lomba KSM dan di bidang biologi juga. Jadi sebenarnya dari SMA itu sudah berpengalaman gitu ya di bidang olimpiade terutama di bidang biologi. Jadi ketika di perkuliahan gitu ya, masuk di kuliah, sebenarnya emang sudah mengincar gitu ya, sudah mengincar dan sudah tahu nih ada ajang ONMIPA gitu. Jadi karena sudah tahulah ada informasinya kan mengenai ONMIPA yang diselenggarakan oleh Kemendikti. Nah, aku ini tertarik. Jadi ketika dibuka pendaftaran nih dari tingkat UNAN itu udah langsung apply, mendaftar dan sampailah ke tingkat nasional. Mungkin bisa sedikit kakak jelaskan prestasinya waktu di SMA, juara berapanya atau... Oke, jadi ketika di SMA itu sebenarnya pasti ada gagal berhasilnya gitu lah ya. Ketika aku masih kelas 10 itu hanya sampai tingkat provinsi. Tapi ketika di kelas 11 menjelang kelas 12, alhamdulillah berhasil masuk ke nasional tapi belum medali gitu. Tetapi untuk di lomba yang satu lagi itu KSM ya atau kompetisi sains madrasah, alhamdulillahnya aku berhasil dapat medali perak ya atau juara 2 tingkat nasional bidang biologi juga. Nah Kak, jadi kan mungkin banyak tantangan yang kita hadapi dalam mengikuti ajang MIPA itu Kak. Bagaimana cara Kak menyikapinya? Cara Kak supaya ini jangan jadi tantangan lagi, harus bisa gitu, gimana sih? Oke, kalau tantangan itu ketika di SMA dan kuliah itu berbeda gitu ya. Karena kalau di SMA, di sekolah aku pribadi, itu dikasih leluasa gitu untuk belajar. Sedangkan di kuliah, kita tuh harus membalanskan antara perkuliahan, organisasi, dan belajar gitu. Apalagi kalau ONMIPA ini adalah olimpiade. Namanya olimpiade, pasti kita harus ada persiapan dari segi materi gitu kan ya. Nah, terutama ketika kakak di semester 5 ini, itu kakak kebetulan lagi banyak acara juga ya kan, kak menjadi bendahara di acara Rabani Fair ya, yang diselenggarakan oleh UKM Rabani di tingkat Universitas Andalas. Kemudian kak juga mengikuti organisasi FKI Rabani. Kakak juga kebetulan di semester ini tuh jadi asisten gitu ya, double Pak, di jurusan satu lagi di Labdas. Jadi emang struggle-nya besar gitu kan ya. Tapi ya yang perlu kita siapkan apa gitu untuk menghadapi tantangan kesibukan seperti itu di perkuliahan ini. Intinya adalah konsistensi. Jadi walaupun kita sibuk dan menghadapi banyak tantangan, tapi kalau kita konsisten dan percaya bahwa kita itu bisa, ya, maka kita pasti akan berusaha terus mengejar materi itu perlahan. Walaupun kan MIPA ini lombanya ada periodenya, ada jeda waktunya antara tingkat univ, tingkat wilayah sampai ke tingkat nasional gitu kan ya. Jadi kita sebenarnya masih punya waktu ya untuk mempersiapkannya. Tapi emang ketika di kuliah itu kan kita sebenarnya tidak hanya fokus lomba saja gitu ya. Kita kan juga ada kuliah dan tugas segala macam. Jadi kalau dari kakak sendiri untuk menghadapi tantangan itu adalah tetap persiapkan materi itu di saat waktu senggang kita. Ya mungkin di kuliah ini tetap sibuk, tapi di saat waktu-waktu kita sedang istirahat, mungkin boleh kita selip-selip membaca materi gitu ya.
Jadi mungkin itu. Kakak belajarnya sendiri di rumah sendiri atau ada nggak dosen yang bantu kakak belajar itu bersama teman-teman yang UNMIPA lainnya? Kalau di UNMIPA sendiri itu dari universitas biasanya kalau menjelang ke wilayah sama nasional itu ada TC namanya. Jadi ada trainingnya dan itu emang dibersamai sama dosen. Tapi itu TC hanya seminggu itu 2 kali, Sabtu Minggu. Selebihnya nggak ada. Dan TC itu kan tidak selalu tidak selalu efektif karena kan belum tentu dosennya selalu ada gitu ya. Jadi tentunya harus dari diri kita sendiri untuk mempersiapkannya. Nah, kebetulan kakak juga ngajar olimpiade. Jadi sebenarnya sambil kakak ngajar olimpiade itu untuk anak-anak SMA tuh sambil melatih memori juga gitu. Karena kita belajar dan juga mungkin selama di perkuliahan itu mungkin adalah materi-materi kita yang relate. Jadi saat kita belajar di kelas itu sebenarnya kita juga bisa mengambil materi-materi itu untuk kita analisis ya. Karena di UNMIPA itu sebenarnya kuncinya adalah analisis soal. Yang mengajar di SMA itu atas kemauan kakak atau kakak dicari oleh SMA? Jadi kalau di Olimpiade itu ada lembaga-lembaga gitu. Nah kakak ditawarin sama lembaganya untuk ngajar. Iya kak, ketika kakak mengetahui kakak mendapat honorable mention pada ajang UNMIPA 2025, siapa orang pertama yang kakak beritahu kakak mendapatkan juara tersebut? Terus apa momen yang paling berkesan selama kakak berjuang untuk UNMIPA tersebut? Ya tentunya orang pertama pasti orang tua ya, karena kan di mana-mana pasti yang paling mensupport kita untuk mendapatkan achievement tertentu itu adalah keluarga sendiri. Tentu orang tua yang paling pertama kali kakak beritahu, baik kakak lolos ke tingkat nasional, baik untuk ketika mencapai honorable mention itu pasti orang tua terlebih dahulu. Baru setelah orang tua adalah teman-teman terdekat dari teman sekelas, teman jurusan gitu. Kemudian kalau momen yang paling berharga, kalau menurut kakak selama UNMIPA itu yang paling berharga itu apa? Itu kakak bisa ketemu ya orang-orang yang sama-sama hebat gitu kan. Orang-orang yang menurut kakak dengan ketemu mereka tuh kita bisa bertukar cerita dengan mengambil hikmah dari apa yang dia ceritakan. Jadi apalagi kalau di UNMIPA, kakak yakin pasti semuanya adalah orang hebat gitu ya. Karena kan itu pasti mereka pilihan orang pilihan. Nah, itu sih menurut kakak momen yang paling berharga karena berbagi pengalaman, ketemu orang-orang baru gitu ya. Apalagi pas di tingkat nasional, selama kan nasional tuh offline gitu ya, beda dengan tingkat wilayah yang online. Jadi ketika di nasional selama offline itu adalah ketemu teman-teman baru gitu kan, saling berbagi cerita. Begitu juga dengan teman yang dari UNEN lainnya. Di mana tuh kak tempatnya kakak melakukan ujian offline tuh? Untuk tahun ini kemarin itu tuh di Unpad ya, tapi bukan di Unpad yang Jatinangor, tapi Unpad yang di Bandung. Kak dikumpulkan gitu sama orang UNMIPA lainnya? Ya, jadi mereka di satu tempat semuanya. Berapa hari tuh kak di sananya? Kalau dihitung dari keberangkatan itu sekitar 5 hari, 6 hari. Sampai balik ke sini lagi. Biayanya ditanggung universitas apa? Yang mengikuti yang membuka. Nah, jadi UNMIPA ini adalah salah satu ajang lomba yang diselenggarakan oleh Kemendikti ya, Kementerian Pendidikan tingkat perguruan tinggi. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.